Ini perkara penting bahwa 6 dari pondasi keimanan ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak beriman kecuali ketika dia beriman kepada Allah, dan tidak sempurna keimanan kepada Allah kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 10 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Landasan keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin wa Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili wa Fadilatul Syekh Dr. Saleh As-Suhaimi hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada tamhid, yaitu pendahuluan dari penulis buku ini, yang mana menyebutkan tentang keimanan dan keutamaan dari keimanan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan pengertian iman. Pengertian iman yaitu tasdiqu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam qabulan wa inqiyadan. Mempercayai apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menerima dan tunduk patuh kepadanya. Itulah iman, dan itulah pengertian iman. Kemudian salah satu pengertian iman juga adalah al-imanu khamsununat. Iman
ada pada 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, al-i'tiqadu bil janan, meyakini di dalam hati, dan meyakini dalam hati ini adalah maksudnya meyakini rukun iman yang 6. Kemudian qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, maksudnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian amalun bil arkan, beramal dengan arkan anggota tubuh, maksudnya adalah mengerjakan perintah apa saja yang diperintahkan dan menjauhi larangan apa saja yang dilarang. Dan dia, iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dengan iman yang seperti inilah maka mendatangkan keutamaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan keutamaan iman, di antaranya yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan diberikan ganjaran oleh Allah dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah dia amalkan. Kemudian juga keutamaan keimanan adalah orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan tingkatan yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi, paling megah, dan paling mewah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di situ. Sekarang kita melanjutkan apa yang ingin kita baca dari pendahuluan yang disebutkan oleh penulis kitab. Penulis hafizahumullah ta'ala berkata, وَقَدْ دَلَّتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَقُومُ عَلَى الْأُصُولِ السِّتَّةِ وَهِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُ هَذِهِ الْأُصُولِ في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sesungguhnya nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah telah membuktikan bahwa iman itu dibangun di atas 6 pondasi dasar, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan qadar atau ketentuan, baik dan buruk. Semua dasar iman ini dinyatakan di berbagai tempat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam apa yang disebutkan oleh penulis di sini, maka ada perkara yang penting, yaitu beliau mengatakan sesungguhnya nas artinya adalah dalil syar'i yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah telah membuktikan bahwa iman itu dibangun di atas 6 pondasi dasar.
Ini menjadi pelajaran bagi kita, perkara keimanan, perkara akidah, perkara tauhid diambil dari dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh perkara iman, perkara akidah, perkara tauhid diambil dari akal manusia atau perasaan manusia atau adat kebiasaan manusia, tetapi diambil dari nas, dalil-dalil syar'i yang tegas, berasalkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu poin penting, ya. Kita wajib meyakini, mengimani bahwa perkara iman, perkara akidah tidak dapat diambil kecuali dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan sesungguhnya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah hadis. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis, bukan sunnah yang berarti apabila ditinggalkan tidak berdosa. Bukan. Seperti salat sunnah, puasa sunnah, bukan. Tetapi sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Karena kata sunnah jika digandengkan dengan Al-Quran, maka maksudnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Hakim, "Taraktu fikum amrain lan tadillu bihima, kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat dengan berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnahku. Sunnah yang dimaksud di sini adalah apa tadi? Hadis Rasul. Bagaimana cara mengetahuinya, Ustaz? Bahwa ini hadis, bahwa ini bukan perkara sunnah yang dimaksud dalam ilmu fikih, yang artinya jika ditinggalkan tidak berdosa. Cara mengetahuinya adalah dilihat dari redaksi kalimat yang menyebutkan akan itu. Apabila digandengkan dengan Al-Quran, maka maksud sunnah di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah telah membuktikan bahwa iman itu dibangun di atas 6 pondasi dasar. Di atas 6 pondasi dasar. Pembatasan 6 ini berdasarkan dalil. Tidak boleh kita batasi iman dalam 6 pondasi kecuali dengan dalil. Itu yang saya katakan tadi. Perkara iman, perkara akidah, perkara tauhid tidak dapat diambil dari akal manusia, dari perasaan manusia, dari adat kebiasaan manusia, tetapi berdasarkan dalil. Yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan qadar, baik dan buruknya. Semua dasar iman ini dinyatakan berbagai tempat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian baru setelah itu penulis membawakan dalil, di antaranya yaitu surat An-Nisa ayat 136. Di dalam surat An-Nisa ayat 136 itu adalah dalil tentang adanya rukun iman, pondasi dasar iman. Ya, adanya pondasi dasar iman. Di mana letaknya? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, aminu billahi. Ketika Allah berfirman, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ada 5 di situ. Siapa yang kafir terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi sisi pendalilan dari surah An-Nisa ayat 136
atas adanya pondasi dasar keimanan yang 6, yaitu ketika Allah berfirman, "Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kufur terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Pemahaman balik dari ayat ini adalah siapa yang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk dengan petunjuk yang sangat dekat. Nah, begitu ya, bisa dipahami. Jadi kita harus paham, ada dalil, ada sisi pendalilannya. Ada dalil, ada sisi pendalilannya. Jadi kalau ditanya, mana dalil bahwa rukun iman itu ada 6? Maka dalilnya surah An-Nisa ayat 136. Mana hantangannya? Mana letak sisi pendalilannya? Nah, ada pada firman Allah, "Wa man yakfur billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu wa iyyakum. Lalu penulis mengatakan, wa qauluhu ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-Baqarah al-ayah as-sabi' wa sab'un ba'da mi'ah. Nah. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa pondasi keimanan ada 6 jumlahnya. Ya, dan sisi pendalilannya ketika Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi sebuah kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikatnya, kitabnya, dan para nabi. 5. Ya, 5 disebutkan di situ. Wa qauluhu ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir la wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami. Dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Ini adalah ayat yang ketiga yang menunjukkan pondasi dasar keimanan ada 6. Tetapi dalam ayat ini cuma ada beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul. Ada 4. Ya, tetapi dia sebagai dalil juga bahwa pondasi keimanan ada 6. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 285. Sisi pendalilannya mana? Ketika Allah berfirman, kullun amana billah. Setiapnya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulih. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. 4 dari rukun iman, pondasi keimanan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Taib. Dari tadi penyebutannya 5, 5, 5, 5, sekarang yang satu mana? Yaitu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, ini di dalam ayat yang lain, yaitu nomor 4, wa qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Al-Qamar al-ayat 9 wal 40.
Keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ketentuan. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Nah, ini adalah dalil yang keempat yang khusus untuk rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Allah berfirman di sini, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya, dengan ketentuannya. Baik. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah di sini maksudnya apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata fi sahih Muslim min hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu al-mashhuri bi hadits Jibril anna Jibril sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam faqala akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kelima, sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikenal dengan hadis Jibril. Bahwasanya Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman ialah bahwa kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, serta beriman kepada qadar atau ketentuan baik dan buruknya. Taib. Kemudian ahibati fillah, inilah dalil yang kelima tentang adanya pondasi keimanan yang berjumlah 6. Yaitu sebuah hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim maksudnya di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Beliau mempunyai kitab Sahih Muslim yang merupakan rekanan dari kitab Sahih Bukhari. Di sini terdapat pelajaran adalah salah satu yang paling utama di dunia ini adalah bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan bagaimana kita menang, tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Imam Muslim ketika berlomba-lomba dalam kebaikan dengan Imam Bukhari, akhirnya namanya selalu digandengkan dengan Imam Bukhari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nilai hasil dari berlomba-lomba dalam kebaikan bukanlah kemenangan, tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirnya nama Umar selalu disebut bersamaan dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang terbaik setelah para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab mempunyai keistimewaan. Di antaranya adalah beliau mubasysyar bil jannah, seorang yang dijamin masuk surga. Di antaranya masalaka fajjan illa wasyaitanu salaka fajjan ghaira fajji Umar. Tidaklah beliau berjalan di sebuah jalan kecuali syaitan akan memilih jalan selain jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena segan, takut bertemu dengan Umar bin Khattab saking tingginya iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah, jikalau ada nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah Umar. Lau kana ba'di nabiyyun, dalam riwayat yang lain rasulun lakana Umar. Kalau seandainya ada nabi setelahku atau ada rasul setelahku, niscaya dari Umar. Walakin la nabiyya ba'di. Akan tetapi tidak ada nabi setelah meninggalku. Nah, ini masih banyak keutamaan Umar bin Khattab. Yang masyhur hadisnya disebut dengan hadis Jibril. Mengapa disebut dengan hadis Jibril? Karena Jibril menyerupakan diri dengan sahabat Nabi, lalu di majlis Rasulullah beliau duduk dekat dengan Rasulullah. Lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan.
dan semuanya dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan hadis Jibril, yaitu hadis yang mana Pak Jibril alaihissalam bertanya, berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kenapa kata iman diulang? Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Karena saking pentingnya beriman kepada takdir, makanya diulang. Ya, karena beriman kepada takdir adalah beriman tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dia hanya meyakininya di dalam hati bahwa Allah telah menetapkan takdirnya di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fahadhihi usulun sittatun azimatun yaqumu 'alaiha al-iman, bal la imana li ahadin illa bil imani biha. وهي أصول متراتبة مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها والكفر ببعضها كفر بباقيها. Nah. Semua yang tersebut di atas adalah 6 fondasi dasar bangunan iman yang agung. Bahkan ia merupakan syarat iman, di mana keimanan seseorang tidak diterima apabila tidak beriman kepadanya. Semua dasar ini saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, serta tidak mungkin dipisahkan. Karena beriman dengan salah satunya, konsekuensinya adalah beriman dengan yang lain. Demikian pula sebaliknya, mengingkari sebagiannya berarti mengingkari seluruhnya. Baik, ini perkara penting bahwa 6 dari pondasi keimanan ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak beriman kecuali ketika dia beriman kepada Allah, dan tidak sempurna keimanan kepada Allah kecuali ketika dia beriman kepada para malaikat. Tidak beriman kepada para malaikat kecuali ketika dia beriman kepada kitab-kitabnya. Tidak beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya kecuali ketika dia beriman kepada para rasulnya. Tidak beriman kepada yang 4 ini kecuali ketika dia beriman kepada hari akhir. Tidak beriman kepada yang 5 ini kecuali ketika dia beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dia mengikat satu dengan yang lainnya. Mengikat satu dengan yang lainnya. Walidzaka kana mutaakkidan fi haqqi kulli muslim an ta'dhuma inayatuhu wa ihtimamuhu bihadhihi al-usul ilman wa ta'alluman wa tahqiqan. Wa fima yali bayanu ma yata'allaqu bil asl al-awwal min hadhihi al-usul wa huwa al-iman billah. Oleh sebab itu adalah suatu keharusan bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian yang besar terhadap dasar-dasar ini dengan mengetahui, mempelajari dan merealisasikannya. Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dasar pertama, yaitu beriman kepada Allah. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita baru mulai membicarakan tentang pokok keimanan yang pertama. Landasan keimanan yang pertama berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, al-babul awal, al-imanu billah. Innal imana billahi azza wa jalla huwa ahammu usulil iman wa a'zamuha sya'nan wa a'laha qadran bal huwa aslul usulil iman wa asasu bina'ihi wa qiwamu amrihi wa baqiyatul usul mutafarri'atun anhu raji'atun ilaih mabniyatun alaih. Nah, bab pertama, beriman kepada Allah. Sesungguhnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dasar iman terpenting yang mempunyai peranan terbesar, kedudukan dan nilai tertinggi. Lebih dari itu, ia merupakan asas dari semua dasar iman, fondasi bangunan
dan pokok dari urusannya. Adapun dasar-dasar yang lain merupakan cabang-cabang yang mana semuanya berpangkal serta dibangun di atasnya. Baik. Ini perkara yang sangat penting. Ketika penulis mengatakan bahwa keimanan kepada Allah adalah pokok yang paling penting dalam keimanan. Kedudukan keimanan kepada Allah adalah kedudukan yang paling agung. Kedudukan yang paling tinggi, bahkan dia adalah pokok-pokok keimanan. Dia pondasi dari keimanan. Dia bagaikan akar dalam sebuah pohon. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat permisalan sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik di sini maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, ucapan la ilaha illallah. Bagaimana ucapan yang baik tersebut? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kokoh. Far'uha fis sama, kemudian akarnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Kemudian dia memberikan buah di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keimanan kepada Allah. Dia bagaikan akar, pondasi. Ini masjid tanpa ada pondasi tidak bisa terbangun. Nah, begitulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah asas bina, pondasi atas sebuah bangunan. Kemudian dia adalah tiang sebuah perkara, dan sisa dari pondasi-pondasi keimanan itu cabang dari beriman kepada Allah. Seluruh pondasi-pondasi keimanan kembali beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Ya. Jadi beriman kepada Allah adalah pokok sumber dari keimanan. Nah, wa al-imanu billahi azza wa jalla huwa al-imanu biwahdaniyatihi subhanahu fi rububiyyatihi في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له wa wahidun fi uluhiyatihi wa ibadatihi la niddalah. Nah. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla berarti percaya bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyah atau penciptaan dan pengaturan, uluhiyah atau ibadah, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Ini adalah tiga landasan utama di mana iman dibangun di atasnya. Bahkan sesungguhnya agama Islam yang hanif atau lurus dinamakan agama tauhid karena asasnya adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa dalam kerajaan dan perbuatan-perbuatannya, esa pada zat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tiada satupun yang menyamainya. Dia Maha Esa dalam uluhiyah dan ibadah. Tiada satupun yang menandinginya. Baik. Kalau antum ditanya, apa itu beriman kepada Allah? Jawabannya ada pada ini. Wal imanu billahi azza wa jalla huwal imanu biwahdaniyatihi subhanahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Artinya, kalau kita lihat buku terjemahannya adalah penulis mengatakan beriman kepada Allah azza wa jalla berarti percaya bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyah, penciptaan dan pengaturan, uluhiyah, ibadah, dan nama dan serta sifat-sifatnya. Itulah beriman kepada Allah. Ya, arti iman kepada Allah artinya adalah
al-iman bi wahdaniyatillah fi rububiyatihi wa ubudiyatihi wa asma'i wa sifatih. Lihat sekarang, beriman kepada Allah, al-iman billah, ya, beriman kepada Allah, al-iman bi wahdaniyatihi, mengimani tentang keesaan, ya, fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Saya tulis bahasa Indonesianya, beriman kepada Allah adalah mengimani. Mengimani sudah kita pelajari apa itu, yaitu menetapkan dan mempercayai. Ya, mempercayai. Menetapkan dan mempercayai, itu namanya mengimani. Mengimani apa? Akan keesaan Allah. Keesaan, kesatuan Allah. Bahwasanya Allah satu-satunya. Dalam hal apa? Ada 3. Yang pertama, rububiyah. Rububiyah. Rububiyah ini diambil dari kata-kata Rabba, yurabbi, Rabba, yurabbi, yang artinya memelihara. Dan maksud dari rububiyah adalah, nanti akan dibahas, ya, ada 3 poin yang berkaitan semuanya dengan kekuasaan Allah. Taib, yang kedua yaitu uluhiyah. Uluhiyah adalah dari kata alaha, ya'lahu, yang artinya abada, ya'budu, ibadah. Nah, maka arti uluhiyah adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala esa di dalam ibadah. Seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, isti'anah, istighatsah, seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya keesaan Allah dalam uluhiyah. Artinya Allah satu-satunya paling berhak diibadahi. Yang ketiga, asma. Asma itu adalah jamak dari isim, yang artinya nama. Kemudian sifat, jamak dari sifatun, ya, yang artinya sifat. Nah, inilah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah. Beriman, mengimani akan keesaan Allah. Ya, dalam hal apa? 3 poin ini, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ada lagi yang juga mudah, ya, yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah al-iman bima yakhtassu bihi. Nah, ini lebih singkat. Beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah khusus dengannya. Kekhususan Allah 3 ini. Ini sama saja sebenarnya. Mengimani akan keesaan Allah. Beriman dengan apa yang khusus dengannya. Yaitu rububiyah, uluhiyah, asma, wassifat. Nah, ini arti beriman kepada Allah. Mengimani akan keesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau pian ditakuni, pian orang misalkan orang kafir nanya,
Apa sih maksud beriman kepada Allah? Maka jawabannya adalah mempercayai, menetapkan bahwa Allah itu esa, satu. Di dalam apa? Dalam kekuasaannya, di dalam ibadah, di dalam nama dan sifat-sifatnya. Allah satu. Nah, itu yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 landasan utama di mana iman dibangun di atasnya. Bahkan sesungguhnya agama Islam yang hanif, lurus dinamakan agama tauhid karena asasnya adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya. Esa pada zat, nama-nama dan sifatnya. Tidak ada satupun yang menyamainya. Dia Maha Esa dalam uluhiyah dan ibadah, tidak ada satupun yang menandinginya. Beriman kepada Allah ini, nah ini, inilah yang disebut dengan at-tauhid. Ya, karena kenapa? Mengimani akan Allah satu-satunya. Itulah tauhid. Jadi beriman kepada Allah sinonimnya adalah apa? Tauhid. Satu. Allah satu di dalam rububiyahnya. Apa rububiyah? Ada 3. Pertama, al-khalqu, penciptaan. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Allah satu-satunya pencipta. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-mulk, kerajaan. Allah satu-satunya yang memiliki kerajaan. Langit, dunia, langit, alam semesta, Allah hanya satu-satunya, Allah yang memilikinya. Ya, tidak ada yang memiliki kekuasaan atas kerajaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah at-tadbir. Artinya pengaturan. Nah, ini nanti masuk pawang hujan. Ya, bertentangan dengan rububiyah Allah. Ya. Kemudian ketulahan, bertentangan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu-satunya Allah Subhanahu wa taala dalam perihal penciptaan, kerajaan dan pengaturan. Kemudian Allah esa di dalam ibadah kepadanya. Seluruh macam jenis ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa terutama, isti'anah minta tolong, istighatsah minta tolong dalam keadaan yang sempit, istisqa minta hujan. Ya, istikharah minta kebaikan. Apalagi? Istighfar minta maghfirah. Semuanya ibadah diberikan hanya kepada Allah. Allah satu-satunya. Asma wa sifat, maka Allah satu-satunya memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha sempurna. Nah, inilah 3 dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti beriman kepada Allah? Apa arti beriman kepada Allah? Mempercayai dan menetapkan keesaan Allah di dalam 3 hal. Yaitu apa? Rububiyah, uluhiyah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya ingin memberikan waktu untuk yang bertanya. Silahkan jika ada yang bertanya. Ada yang langsung?
Bagaimana seharusnya Ahlus Sunnah bersikap terhadap Ahlul Bait atau para habaib serta para wali-wali Allah, dan bagaimana membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan? Sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait jelas sebagaimana yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Udzakirukum fi ahli baiti," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepada Ahlul Baitku." Ya, ini sikap Rasul, sikap kaum muslimin Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, yaitu keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagungkan, memuliakan mereka, tetapi tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak seperti sebagian kelompok yang mereka berlebih-lebihan menganggap Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Ya, menganggap Ahlul Bait ma'sum, terlepas dari kesalahan. Nah, ini tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau para habaib. Habaib istilah di Indonesia, yaitu orang-orang yang merupakan atau mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada dasarnya sama dengan sikap seorang muslim kepada Ahlul Bait, karena mereka adalah yang mengaku sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, serta para wali-wali Allah. Wali-wali Allah di sini saya ingin menyinggung kata-kata wali-wali Allah. Sangat mudah kadang sebagian orang menganggap si fulan wali atau membicarakan ingin menjadi saya sebagai wali Allah, ya, si fulan wali ini, wali itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wali Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan mengaku dia sebagai wali Allah, tetapi dia berusaha untuk beriman, bertakwa, karena itulah tanda wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tanda wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mempunyai rasa takut. Rasa takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, dan mereka tidak sedih untuk meninggalkan keluarga mereka sepeninggal mereka. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang beriman dan bertakwa. Tetapi para ikhwah, tidak boleh diobral kata wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui hakikat bahwa si fulan adalah wali Allah atau bukan, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kita berusaha beriman, bertakwa agar mendapatkan derajat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali itu sebenarnya apa sih? Wali itu diambil dari kata al-wala, yaitu yang dekat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan? Jawabannya ini ada dalam kitab Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Petunjuk pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Salah satu petunjuknya adalah wali-wali Allah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah semata, tidak berdoa kepada selain Allah, apalagi berdoa kepada orang mati. Ini tanda wali Allah. Yang kedua, mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wali-wali Allah. Wali-wali syaitan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan yang melakukan perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita menata hati agar mudah menerima ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kadang muncul rasa kecewa bukan karena tidak menerima takdir, tapi karena sebelumnya sudah meluangkan banyak waktu untuk harapan yang akhirnya tidak terwujud tersebut. Ini sama saja tidak menerima takdir.
Maka cara agar mudah menata hati menerima takdir adalah hambakan diri kepada Allah. Ya, kita ini budak Allah, Allah yang Maha Pengatur. Sudah itu saja. Itu cara mudah untuk menerima takdir. Kita ini adalah hamba Allah, Allah yang Maha Pengatur. Allah sang Raja, Allah sang Rabb yang memelihara, yang mengatur, yang berkuasa, yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah budak Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Jadi lebih menghambakan diri kepada Allah. Saya kemarin ke masjid binaan saya di Samarinda. Ada orang yang baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena riba. Yang saya tembak pertama kali adalah saya lihat Bapak bingung. Kenapa saya tahu Bapak bingung? Karena Bapak sedang mengurus diri Bapak sendiri dan lupa bahwa diri Bapak ada yang mengurusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia kadang-kadang kalau dapat masalah dia mengurus dirinya sendiri. Ada misalkan sekretaris pejabat selingkuh, ketahuan istrinya, bingung, mulai mengurus, mulai dia ngurus dirinya sendiri. Oh nanti kita kene, kita kene, kita kene, kita kene. Pas jalan, baru jalan sesuai dengan rencananya, gagal. Karena otaknya terbatas, kekuatannya terbatas atas apa yang akan terjadi nanti. Sedangkan Allah Maha mengetahui, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Jadi gini Pak, apa maksud pengetahuan Allah itu tanpa batas? Gara-gara pengetahuan Allah tanpa batas, maka Allah bisa menetapkan takdir. Itu maksudnya. Pengetahuan Allah tanpa batas maksudnya dengan pengetahuan tanpa batas tersebut akhirnya Allah bisa menetapkan takdir. Maka para ikhwah, cara yang kedua adalah sandarkan diri kepada Allah. Makanya salah satu zikir yang kita baca setiap pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, lihat di situ kita menyebutkan kekuasaan Allah, maha hidup, maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki seluruh keadaanku. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Hatinya akan tenang akhirnya. Ini pertanyaan seperti ini biasanya adalah karena misalkan ditinggal nikah. Ya, sakit benar tuh tinggal nikah tuh benar, sakit benar. Ya, ditinggal nikah. Nah, itu. Tapi move on lah. Bahwa kita ini budak Allah. Allah berlaku apa saja pada kita, terserah Allah. Sama seperti pertanyaan paling terakhir dalam urusan takdir. Contoh orang mu'allaf kemudian ke manhaj sunnah, manhaj salaf. Kemudian dia bertanya, benarkah tidak boleh kita mendoakan orang tua yang mati dalam keadaan kafir? Iya, berdasarkan Al-Quran dan hadis, enggak boleh. Lalu dia menangis. Ustaz, kenapa saya saja yang diberi petunjuk? Kenapa orang tua saya mati di atas kekufuran? Nah, jawabannya mudah. Kamu budak Allah, Allah Tuhannya. Selesai. Ya, habis itu bisa move on walaupun ditinggal nikah. Kamu budak Allah, Allah Tuhannya. Bahasa Al-Qur'annya apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia perbuat, tetapi kalian akan dimintai pertanggungjawab atas apa yang kalian perbuat.
Itu adalah pertanyaan paling terakhir urusan takdir. Mengapa Allah menciptakan iblis? Mengapa Allah menciptakan surga neraka? Mengapa Allah menciptakan? Itu pertanyaan paling terakhir. Jawabannya karena kamu budak dan Allah adalah Tuhannya. Selesai. Itu agar mudah menata hati. Yang kedua, jangan sandarkan diri kepada diri sendiri, tapi sandarkanlah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Mungkin kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu, kamu tidak mengetahui. Ya, wallahu alam. Apakah meyakini adanya takdir yang buruk termasuk perkara tauhid? Maka jawabannya iya, termasuk perkara keimanan lebih tepatnya. Tetapi itu termasuk perkara tauhid juga. Dari mana sisinya? Tauhid itu apa sih? Tauhid itu adalah menjadikan Allah satu-satunya. Dalam apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu tauhid. Nah, berkaitan dengan rububiyah adalah takdir. Itu tuh. Berkaitan dengan rububiyah adalah menentukan apa? Takdir. Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang menetapkan. Makanya takdir yang buruk, kita beriman bahwa ada takdir yang buruk, dan itu termasuk tauhid. Nah, cuma permasalahan sekarang, apa maksud dengan takdir buruk? Apakah Allah menciptakan yang buruk untuk manusia? Jawabannya tidak 100%. Allah tidak pernah menciptakan yang buruk untuk manusia murni keburukan. Pasti ada hikmah di dalamnya. Wanita mandul, laki-laki mandul, pasti ada hikmah di dalamnya. Ya, pasti ada. Tidak ada 100% keburukan yang Allah ciptakan. Buruk maksudnya adalah takdir buruk kitanya yang merasakan. Itu maksudnya takdir buruk. Bagi kita itu apa? Buruk. Tetapi perbuatan Allah tidak ada 100% keburukan. Ini jawaban atas pertanyaan takdir, mengapa Allah menciptakan sesuatu yang diharamkannya. Babi haram, mengapa Allah ciptakan? Kemudian anjing air liurnya najis mughalladhah yang berat, wajib dicuci dengan 7 kali basuhan. Mengapa Allah ciptakan? Ganja haram, mengapa Allah ciptakan? Bahan dasar rokok apa? Tembakau, mengapa Allah ciptakan? Jawabannya adalah Allah tidak menciptakan keburukan 100%. Keburukan itu ketika menimpa manusia, manusia merasakan buruk. Adapun perbuatan Allah tidak buruk. Pasti ada hikmahnya. Ya, ini para ikhwah, wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan harta simpanan di bawah arsy ketika memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Maksudnya adalah amalan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, seseorang akan mendapatkan kanz, harta simpanan yang terdapat di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Harta simpanan maksudnya adalah dia akan mendapatkan itu kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa hartanya? Allahu a'lam. Kan aja pengen masuk surga dulu. Yang penting amalan dapat kanz, harta simpanan, la haula wala quwata illa billah. Manusia itu memang ya kadang tidak beriman kecuali harus tahu bujur-bujur hasilnya, hanya mau mengimani. Ya. Wallahu a'lam. Bayi yang meninggal dari seorang mukmin pasti masuk surga, tapi ketika ia masuk surga apakah si bayi tersebut dibangkitkan dalam keadaan dewasa atau gimana? Ken aja kita pertemuan di surga tuh. Pian tahu itu dewasa atau kada dewasa, kada bermanfaat. Paham lah maksudnya. Makanya ulun jawabnya seasalnya. Ya. Wallahu a'lam. Apakah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita meyakini dengan sifat 20 yang sering diajarkan di sekolah-sekolah,
Jawabannya adalah sifat 20 itu hasil dari akal manusia. Asalnya 7 ditambah lagi dengan 7 berarti berapa? 14. Nanti ada tambahannya lagi 6 menjadi 20. Asalnya dari akal manusia. Dan sifat-sifat Allah banyak, bukan hanya 7. Wallahu a'lam. Bukan hanya 20 maksudnya. Bagaimana cara ringkas mengenalkan tauhid rububiyah kepada Allah? Apakah kita harus menghafalkan tauhid kepada anak? Jawabannya adalah tergantung kondisi sang anak. Jika sang anak memang sudah dalam keadaan mumayyiz 7 tahun ke atas, maka dihafalkan setelah dipahamkan. Kalau seandainya anaknya baru umur 2 tahun, 3 tahun, ya, maka tidak terlalu penting untuk menghafalkan. Yang penting dia tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, tengah malam main lato. Ulun punya kisah tentang lato itu. Sudah ulun kisahkan maksudnya? Belum ya? Jadi tahun 2005 kalau saya, ulun masih mahasiswa itu. Waktu itu negara Denmark menghina Rasulullah SAW. Sampai waktu itu Arab Saudi secara negara memboikot. Akhirnya kita kan termotivasi semangat untuk menghinakan orang yang menghina Rasulullah SAW. Dan hanya dengan itu saat itu kita sebagai orang awam manusia muslim bisa membela Rasulullah SAW. Nah, untuk menghinakan itu di Arab Saudi dulu tahun 2000-an sekian itu 5 sudah ada orang main lato-lato tuh. Saya waktu itu jalan sama Ustadz Firanda, akhi fillah, saudara saya karena Allah. Ustadz Firanda bilang, "Din, ini made in Denmark." Artinya perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya, perbuatan yang tidak bermanfaat. Saking kita ingin menghinakan orang yang menghina Rasulullah SAW. Jadi semua yang tidak bermanfaat kita cap dengan negara tersebut. Paham maksud saya? Apakah di masjid ini perempuannya wajib bercadar? Tidak wajib. Karena hukum bercadar, pendapat yang dikuatkan adalah tidak diwajibkan. Dan tetapi disepakati oleh para ulama, sepakat tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa bercadar lebih utama, 1. Yang kedua, bercadar pakaian para sahabiyat, 2. Yang ketiga, bercadar pakaian para istri-istri Nabi yang mulia, 3. Bercadar pakaian para wanita-wanita termulia sealam semesta sepanjang masa. Dan wajibkah memakai pakaian berwarna hitam semua? Tidak wajib. Para istri Nabi ada yang memakai pakaian merah, ada yang memakai pakaian hijau, coklat, tidak wajib. Teman saya ingin ke masjid ini untuk belajar, tapi takut dalam tanda kutip ditolak jamaah karena tidak berpakaian dengan pakaian yang biasa dipakai oleh jamaah ibu-ibu pada umumnya. Maka tidak perlu takut beritahu kepada temannya agar datang ke masjid dan tidak perlu takut karena tidak ada pendaftaran, tidak ada seragam khusus, ya. Kita belajar ilmu agama. Dan saya kasih nasihat di sini untuk ibu-ibu yang mungkin melihat ada saudari-saudari muslim yang baru, muslimah yang baru, bahkan mungkin berjilbab pendek, maka didekati, salami, kemudian kenalan, kemudian diajak, diberitahu tentang jadwal-jadwal kajian dan seterusnya. Ya. Bukan malah ditanyakan apa hukumnya memakai jilbab yang pendek di majelis ilmu. Ini namanya ngusir orang ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan Aisyah tidak menggunakan cadar ketika malam hari? Mbah Tubang ya Pak?
Ngalih belum jawabnya pertanyaan kita. Mungkin maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mutalaffi'at bimrutihinna. Beliau itu memakai surban yang beliau tutup seluruh wajah beliau. Jadi begini para ikhwah, yang paling utama sebenarnya di dalam pakaian wanita muslimah terkumpul 8 syarat. Yang pertama adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat yang dikuatkan. Yang kedua, lebar tidak ketat. Yang ketiga, tebal tidak tipis. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita kafirah. Yang keenam, tidak memakai minyak wangi pada pakaian tersebut. Yang ketujuh, tidak memakai pakaian yang merupakan pakaian perhiasan kalau dipakai. Meskipun dia bercadar lengkap, jilbab lebar, kemudian gamisnya lebar, tapi kalau dipakai indah benar. Menawan hati, mempesona, melirikkan mata laki-laki. Nah, ini dijauhi. Karena Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna. Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasannya termasuk pakaian. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, tidak mencolok warnanya. Ini pas keluar rumah, keluar mobil, menculang, sakit mata melihat. Nah, itu jauhi itu pakaian kita. Ya. Nah, itu 8. Nah, adapun kisah Aisyah radhiyallahu anha tidak memakai cadar, mungkin malam hari, mungkin yang dimaksud adalah beliau sholat subuh dalam keadaan mutalaffi'at bimurutihinna, melipat surban beliau dengan kepada wajah beliau. Perhatikan baik-baik. Di zaman dahulu cadar tidak seperti yang sekarang, cantik-cantik cadarnya. Bahkan ada ngarannya Siti. Bengaran kan cadar ini. Ya, tidak. Dulu yang penting wajahnya tertutup. Itulah yang dinamakan cadar. Ya, wajahnya tertutup, kelihatan cuma satu mata, itu cadar. Jilbab juga gitu. Jilbab adalah kain yang menutupi dari atas kepala sampai ke seluruh tubuh. Kemudian tertutup pada saat itu dipegang. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan indah-indah cadarnya. Ya, kadang ada manik-maniknya, ada Swarovski-nya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tambah bercadar, tambah gedak-geduk hatinya. Apalagi buat yang belum menikah. Ya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan subuh beliau tidak memakai cadar, itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan, dan saya berharap minggu depan ada pembahasan penting tentang tauhid rububiyah, jangan sampai absen. Ya, siapa yang absen maka nanti melincau-lincau ilmunya. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.